mengambil hadis musyrik hukumnya menurut orang-orang yang ingkar sunnah. Dasar Islam hanyalah Al-Quran. Oleh sebab itulah kami menjawab, orang-orang ingkar sunnah ini benar-benar tidak menggunakan hadis-hadis Nabi. Katanya mereka begitu, ngakunya, tetapi kenyataannya tidak. Oleh sebab itulah kalau seandainya bisa bertemu, bisa berdialog langsung, akan kita tunjukkan bahwa orang-orang yang mengaku ingkar sunnah itu sebenarnya selalu menggunakan hadis sebenarnya. Kita bacakan salah satu komentar di dalam channel YouTube kami. Di dalam salah satu komentar video yang mengomentari ayat yang kami baca, yaitu ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Yaitu maksudnya harus menggunakan Quran dan sekaligus hadisnya Nabi. Kemudian dibantah 12 menit yang lalu, Pak Ustadz, kalau pengertian taat kepada Allah adalah Quran dan taat kepada Rasul hadis, berarti Pak Ustadz memegang dua aturan. Kalau dua aturan otomatis dua Tuhan. Nah inilah, ini kesimpulan dari mana begini nih. Kalau dua aturan otomatis dua Tuhan. Kalau memang dua Tuhan berarti musyrik. Laduh, Masya Allah kesimpulannya ini loh. Ini belajar dari mana tuh Kang begini ini. Kalau memang dua Tuhan berarti musyrik gitu. Sekali lagi saya ulang, kalau dua aturan otomatis dua Tuhan. Lah kalau dua aturan sudah Tuhan, berarti aturan rambu-rambu lalu lintas nggak usah ditaati ya. Kang, yang komentar ini, kalau seandainya Anda nanti kalau ada lampu merah terjang saja, jangan ditaati. Karena ada musyrik nanti kalau mentaati rambu-rambu lalu lintas merah itu. Terjang saja ya. Karena kalau mentaati aturan selain Al-Quran itu musyrik kata Anda. Kemudian kalau memang dua Tuhan berarti musyrik. Pak Ustadz, kalau menurut saya taatilah petunjuk Allah yang ada pada Rasul Allah, yaitu Quran. Berimanlah kepada Allah dan kalimat-kalimatnya, serta ikuti kalimat-kalimat itu. Jadi itu ayat menunjukkan kepada wahyu dan aturan yang satu, yaitu Quran, Quran, dan Quran. Mengambil hadis musyrik hukumnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok gampang sekali memusyrikkan orang. Mengambil hadis itu benar Kang ya, benar. Kalau mengaku sebagai umatnya Rasulullah tetapi Rasulullah tidak dianggap sama sekali, ya jangan mengaku sebagai umatnya Rasulullah. Untuk apa Rasulullah itu diperintah oleh Allah kalau Anda tidak mau mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah? Ya, Rasulullah itulah yang berhak untuk menjelaskan, memberikan contoh tentang praktek Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad menjelaskan dengan hadis-hadis beliau. Kalau mengaku Islam tapi menolak hadis-hadisnya Rasulullah, berarti sudah tidak Islam lagi. Karena tidak menganggap Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul, hanya menggunakan Al-Quran saja ngakunya. Oleh sebab itulah marilah kita jelaskan dengan menggunakan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim. Dalil yang pertama yaitu bisa dilihat di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-115. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yang artinya, waman, bermula siapa saja, yushaqiq, yang menentang oleh diaman, ar-rasula, kepada ar-rasul, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, min ba'di ma tabayyana, dari setelah sesuatu yang telah jelas lahu baginya man, al-huda, oleh petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina, dan mengikuti oleh diaman ghaira sabilil mu'minin, pada yang selain jalannya orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang ingkar sunnah itu menentang Rasul setelah jelas petunjuk kepadanya, dan dia mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin,
Karena mayoritas orang-orang beriman itu menggunakan Quran dan sekaligus hadisnya Rasulullah. Jadi orang yang ingkar sunnah itu mengikuti jalannya yang selain jalannya orang yang beriman. Kata Allah, nuwallihi, maka kami biarkan dia matawalla, pada suatu yang telah ingkar, telah berpaling oleh dia. Wa nuslihi, dan akan memasukkan dia, menyampaikan dia jahannam, pada neraka jahannam. Wasaat, dan seburuk-buruknya jahannam, masiron, berupa tempat kembali. Jadi orang-orang yang ingkar kepada sunnahnya Rasulullah, ingkar kepada hadisnya Rasulullah, mereka itu mengikuti jalannya orang-orang yang tidak beriman. Artinya karena jalannya orang beriman itu mengikuti Rasulullah, mengikuti hadisnya Rasulullah. Jadi jelas, ya kan? Ingat-ingat ayat ini, Kang. Bahaya. Ikutilah jalannya orang-orang yang beriman, ya. Jangan membuat jalan sendiri. Orang-orang yang beriman itu mulai dari Khulafaur Rasyidin itu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, menggunakan hadis-hadis Rasulullah. Kemudian para ulama berikutnya, para tabi'in juga menggunakan hadis-hadisnya Rasulullah sampai sekarang. Lah kok ada orang yang ingkar sunnah? Jalannya siapa yang diikuti? Jalannya orang-orang kafir kan? Jalannya orang-orang kafir, jalannya orang-orang munafik. Kemudian dasar dalil yang kedua, bagi orang-orang yang ngakunya mengingkari hadis-hadisnya Rasulullah, sebenarnya mereka itu menggunakan hadis, hanya saja mereka ini kejahatan dua kali. Mereka mengingkari hadis-hadis, tapi prakteknya mereka menggunakan hadis. Mengapa? Orang-orang yang ingkar sunnah itu rata-rata tidak ngerti bahasa Arab, tidak tahu kitab-kitab para ulama salaf. Mereka belajarnya menggunakan Quran terjemah. Pernah kami berdebat dengan kelompok-kelompok mereka, pemimpin-pemimpin mereka, pentolan-pentolan mereka. Kemudian kami pancing untuk menerjemahkan Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat yang pertama. Alif Lam Mim. Kemudian semuanya tidak ada yang mengartikan, kami juga tidak mengartikan Alif Lam Mim. Kemudian kami pancing, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian kami suruh mengartikan. Dan ternyata cara mereka mengartikan pun menggunakan Quran terjemah. Dzalika itu kalau menurut makna aslinya, dzalika itu. Dzalika itu, kalau hadza ini. Dzalika itu al-kitabu, yaitu kitab, begitu saja. La raiba, yang tidak ada keraguan-keraguan, yaitu mewujud fihi, di dalam Alkitab. Hudan, yaitu petunjuk, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sekali lagi, kalau mereka ngakunya tidak menggunakan hadis, tapi ternyata mereka cara mengartikan Al-Quran menggunakan Quran terjemah, niru Quran terjemah. Seperti ini ya terjemahannya. Kitab Al-Quran, nah di dalam lafadznya dzalikal kitabu tidak ada lafadz Al-Quran. Mana ada lafadz Al-Quran? Adanya hanya Alkitab, bisa kitab Injil, Taurat, Zabur, begitu. Dari mana Al-Quran itu? Itulah keterangan hadis. Jadi jelas kan? Kalau ketemu orang-orang yang ngakunya saja ingkar sunnahnya Rasulullah, ingkar hadisnya Rasulullah, ya kita coba untuk menerjemahkan dzalikal kitabu. Kalau mereka menerjemahkannya kitab Al-Quran, ya langsung saja kita tuntut. Mana ada itu lafadz Arabnya, lafadz Al-Quran, nggak ada. Yang ada cuma dzalikal kitabu. Lafadz Al-Kitabu itu bisa bermakna kitab apa saja. Bisa Injil, bisa Zabur, bisa Taurat, bisa Al-Quran. Kalau diterjemahkan menggunakan Al-Quran, gitu ya, kitab Al-Quran, berarti tanpa sadar dia itu sudah menggunakan hadis. Karena apa? Keterangan hadisnya memang yang dimaksud adalah kitab Al-Quranul Karim, begitu ya. Itulah orang yang ngaku ingkar sunnah tapi menggunakan sunnahnya Rasulullah. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.